harusnya dioptimalkan lah. Saya katakan dioptimalkan. Saya sulit untuk berbicara angka ya. Jadi kita harus optimalkan pemakaian barang dan jasa di dalam negeri. Tapi memang sektor migas ya, baik di hulu maupun di hilir, itu kan padat teknologi, ya padat engineeringnya, padat rekayasanya, padat kapitalnya, ya. Jadi kita harus juga melihat secara rasional lah. Memang bahwa itu harus dioptimalkan ya harus dioptimalkan. Dan itu sebenarnya masalah TKDN itu kan sudah berjalan sejak 35 tahun yang lalu, Mas. Sejak saya masih muda, waktu itu masih nangani proyek pun sudah ada kewajiban TKDN di tahun 86. Itu sebesar 30% minimal. Waktu itu sudah ada. Jadi ini masalah lama, bahwa kita harus optimalkan terus, ya itu memang suatu keharusan. Tapi ya itu tergantung dari kemampuan industri dalam negeri juga bagaimana. Dengan kondisi yang padat teknologi ini, ya kalau dilihat, coba kalau sektor migas, baik di hulu maupun di hilir, itu melibatkan banyak sekali ilmu. Ya, ada mungkin 7 sampai 10 disiplin engineering dan teknologi yang terlibat. Misalnya instrumentasi, ya mechanical, ya sipil, listrik, ya teknik kimia, dan sebagainya. Ini beda dengan proyek-proyek infrastruktur yang misalnya jalan tol atau lainnya. Yang hanya melibatkan mungkin 3 atau 4 disiplin seperti yaitu sipil ataupun listrik ataupun mechanical, ya hanya terbatas dari itu. Tapi ini bedanya ya sektor migas dengan sektor yang infrastruktur yang lain. Ya, jadi itulah kondisinya. Baik, sebagai pihak yang pernah berada langsung di Pertamina Pak di 2006-2009. Tanggapan Anda Pak Adi Sumarno mengenai hot news akhir-akhir ini, heboh sekali nih Pak. Presiden Jokowi memecat pejabat Pertamina yang ternyata masih juga import pipa, dianggap tidak memanfaatkan TKDN dengan baik. Sementara ada poin penting yang Pak Adi Sumarno sampaikan tadi. Jangan lupa industri sektor migas ini adalah padat teknologi, padat pemanfaatan teknologi. Apakah ini juga menunjukkan bahwa mau tidak mau memang agak susah Pak memanfaatkan tambahan komponen dalam negeri ini memang belum sepenuhnya bisa keep up dengan keperluan pemanfaatan teknologi tadi, sehingga mau tidak mau impor pun masih saja dilakukan. Tanggapan Anda Pak mengenai pemberitaan Presiden Jokowi memecat pejabat Pertamina yang masih melakukan import, khususnya import pipa dan dianggap tidak memanfaatkan TKDN? Ya, begini sebelumnya ya bahwa TKDN itu harus dioptimalkan, iya, ya bahwa kita harus secara semaksimal mungkin iya, tapi kalau 100% ya saya rasa itu masih jauh lah, ya karena kita juga harus melihat faktor harganya, aplikasi harganya. Ya, kalau mengenai soal yang ada yang dipecat tadi, saya susah lah membuat komentar, ya, karena ini kan permasalahan hak prerogatif antara Pertamina dan pemegang saham. Saya sendiri tidak mendalami seberapa signifikannya atau signifikasinya dari masalah pemanfaatan TKDN ini dan terkait dengan pipa dan sebagainya. Saya tidak tahu ya, kalau kita lihat pipa sendiri, itu pipa kan banyak jenisnya Mas. Ada yang stainless steel, ada yang carbon steel, ada yang pipa fiberglass, kemudian ada spesifikasi tekanan, spesifikasi temperatur, dan itu nggak semua bisa dibuat di dalam negeri. Ya. Dan juga apakah harga kompetitif, karena di lain pihak kita juga dibatasi ya, atau Pertamina ataupun SKK Migas ataupun para kontraktor migas lainnya dibatasi bahwa dia harus dibatasi dengan harga yang harus tetap kompetitif, yang accountable dan auditable, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini sinkronisasi atau keseimbangan antara ini, itulah yang penting. Jadi kalau saya diminta komentar mengenai tadi, saya tidak pada posisi untuk memberikan komentarnya lah, bahwa ada yang ada yang bisa ada yang perlu diberhentikan dan sebagainya. Itu Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.